Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Tuzana. Saya dari 5A Perbankan Syariah dengan NIM 207025011. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari salah satu materi tentang kebijakan moneter yang berjudul Bank Sentral Bank Indonesia dan Kerangka Kebijakan Moneter untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan moneter. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi, di sini saya akan memberitahu apa saja yang ingin saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian bank sentral, kemudian fungsi-fungsi bank sentral, kemudian Bank Indonesia, ada Undang-Undang Bank Indonesia dari pengertian sampai dengan tujuan, kemudian pelaksanaan kebijakan moneter, dan terakhir ada kerangka kebijakan moneter seperti apa. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang mengawasi atau mengontrol jumlah uang beredar atau money supply di dalam perekonomian suatu negara. Atau bank sentral juga bisa disebut suatu lembaga yang mengawasi sistem moneter suatu negara. Jadi dia mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Oke teman-teman, di sini juga bank sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh pihak swasta pada suatu pemerintah negara. Dia memiliki tanggung jawab untuk stabilitas mata uang, kemudian menjaga tingkat inflasi, kemudian stabilitas sektor perbankan, dan serta seluruh keuangan yang ada pada sebuah negara tersebut. Kemudian untuk apa sih tindakan dan kebijakan bank sentral ini? Untuk mempengaruhi apa gitu. Jadi yang pertama adalah untuk mempengaruhi suku bunga atau interest rate. Kemudian adalah untuk mempengaruhi jumlah kredit atau the amount of credit. Kemudian yang terakhir adalah jumlah uang beredar atau the money supply. Oke teman-teman, di sini ada 4 fungsi dari bank sentral, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank, kemudian menetapkan sasaran moneter, dan ketiga adalah melakukan pengendalian moneter. Oke, yang kedua ada menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, kemudian melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Oke, yang ketiga ada menjaga kestabilitas sistem keuangan. Perlu kita ketahui bahwa kestabilitasan sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan bahwa sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dalam kerentanan eksternal maupun internal. Kemudian juga sistem keuangan yang tidak berfungsi secara baik itu dapat menurunkan efektivitas kebijakan moneter dan dapat mempengaruhi kelancaran jalannya kegiatan ekonomi, dan juga dapat mengakibatkan keterlambatan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian di suatu negara tersebut. Kemudian yang keempat adalah leader of last resort atau sebagai kreditur yang paling akhir, atau kita bisa sebut LOLR, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Oke teman-teman, topik pada bank sentral telah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang topik Bank Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur negara, pemerintah, dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada dasar hukum Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 di tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Kemudian ada tujuan dari Bank Indonesia, yaitu untuk memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Kestabilitasan nilai rupiah ini terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama
ada kestabilitasan nilai mata uang atas barang dan jasa. Hal ini tercermin pada tingkat inflasi. Kemudian yang kedua itu ada kestabilan terhadap mata uang negara lain. Hal ini tercermin pada nilai tukar rupiah pada mata uang asing. Kemudian kita akan ke topik selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam rangka untuk menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia berwenang intervensi di pasar falas untuk menjaga volatilitas nilai tukar pada band atau interval yang wajar sehingga dapat mencegah spekulasi. Kemudian yang terakhir yaitu topik tentang kerangka kebijakan moneter di Indonesia. BI akan menjelaskan kepada publik secara rutin kondisi pencapaian target inflasi agar masyarakat dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk meresponnya. BI menetapkan BI rate sebagai variabel yang menjadi indikator arah kebijakan moneter BI. Untuk menjaga inflasi sesuai target, BI menerapkan kebijakan moneter dengan perspektif ke depan atau forward looking. Mungkin itu saja topik pembahasan yang saya bahas di video vlog ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.